Jadi untuk Cewek Coffee sendiri itu awal mulanya bukan coffee shop. Cewek Coffee itu awalnya tuh, nah mungkin insya Allah di pertengahan tahun ataupun Agustus ini ada momen-momen tertentu yang memang bisa kita jalanin nih si Cewek Sport Day ini gitu. Karena kan belum ada yang terkhusus sampai saat ini. Selama ini sih kita lebih ke by discuss dan juga yang paling penting kegiatannya positif dulu sih Bang. Itu poin ya. indikator kita banget lah. Kenapa harus ada kegiatan ini? Kenapa kalian mau berkolaborasi sama kita? Selamat datang di Umpan Balik Special Show. Dan seperti biasa special show kali ini selalu menghadirkan yang spesial-spesial. Nah, mau itu narasumber, bahkan lokasi dan apapun, kita coba buat tentang yang spesial-spesial. Nah, kali ini kita akan undang Ordal ya. Ordal dari mana? Nanti dulu kita akan ke makasih dulu tapi. Oh iya. Baru itu panggil nih. Sebelumnya kita ucapin makasih banyak buat sponsor yang udah mensupport acara kita sampai detik ini. Betul. Yaitu Octo Sports Dan Cewek Coffee. Nah, itu dia tuh. Salah satu tuh udah ordalnya tuh. Ordal. Kalau udah ngomongin ordal nih, ya agak gimana? Betul, langsung saja. Agak greget gitu ya. Kita nih ada ordal Cewek Coffee. Ordal. Makasih. Boleh? Bang Edo ya? Ya. Bang Edo. Bang, mungkin kasih kenalan dikit loh Bang sama teman-teman gitu di sana. Bang Edo nih sebagai apa sih di Cewek Coffee dan aktivitas di Cewek gimana sih? Oke, siap. Terima kasih Bang Domble. Terima kasih Mbak. Kenalkan saya Edo, marketing branding dari Cewek Coffee. Ya. Alhamdulillah saya di Cewek Coffee udah kurang lebih hampir 3 tahun. Bisa dibilang saya start di Cewek Coffee itu udah pertengahan lah sampai sekarang. Karena kalau dibilang dari awal banget, saya belum jadi bagian. Tapi sebagai konsumen, udah dari awal. Konsumen dari awal, cewek. Konsumen dulu. Benar. Oke, menarik. Ngomong sama orang marketing nih emang agak menarik nih. Jadi senang nih ada ruang baru dari kemarin kita ngomong olahraga ya. Mudah-mudahan ini ada kaitan sama olahraga juga ya. Oke, nah langsung kita sikat pertanyaan pertama nih, nah. Siap, Bang. Oke, Bang Edo, bisa nggak Bang menceritakan sedikit sejarah tentang CW sampai sekarang kan udah banyak banget tuh cabangnya Ya. di luar pulau gitu. Oke. Bisa diceritain sedikit ke teman-teman? Boleh. Jadi untuk Cewek Coffee sendiri itu awal mulanya bukan coffee shop. Cewek Coffee itu awalnya tuh warung kopi warnet. Kalau teman-teman tahu. Itu lokasinya di Jalan Siam di tahun 2015. Jadi Cewek Coffee itu terkenalnya lebih ke warnet, atasnya yang bawahnya tuh ada warung kopi. Jadi kepanjangan Cewek Coffee itu cewek itu cyber world. Makanya mendekati ada arah-arah warnet lah sebenarnya ke sana. Warnet tahun berapa tuh, Bang? Itu tahun 2014 2015, Bang. Iya. Jadi sampai bertahan di warnet itu berapa lama? itu di antara tahun 2017 akhir sampai 2018 awal lah baru transformasi ke menjadi sebuah coffee shop. Oke. Pada saat itu Cewek Coffee udah ada 2 cabang sampai di 2018 lokasinya di Pontianak juga. 2 cabang waktu itu di Jalan Siam dan juga di Jalan Hijaz. Di Gajah Mada ya. Masih area Gajah Mada. Oke. Trend center kita ngopi kan di Gajah Mada. Dulunya gitu. Ya. Sekarang udah menyebar. Sekarang udah di gang-gang pun kayaknya udah nggak kita bisa ngopi, Bang. Ini warnetnya masih? Untuk saat ini warnetnya udah stop dari 2018 itu. Benar. Udah benar-benar fokus ke coffee shop, coffee and eatery, lebih ke arah sana. Jadi kalau dibilang sejarahnya sendiri, Cewek Coffee itu transformasinya itu di 2018 lah. Sampai di sekarang menjadi coffee and eatery yang lebih kita kenal. Seperti itu. Pada saat itu pun Cewek Coffee sendiri masih banyak
belajar mengevaluasi diri lah yang saya lihat sendiri. Saya sendiri pun sebagai konsumen pada saat itu loh kok kehilangan warnet karena saya pun konsumen warnet di saat itu. Iya. Sekarang sudah sulit kan? Iya, betul. PES masih banyak PES masih banyak. Masih banyak. Insya Allah dalam waktu dekat cewek ada game center juga. Waduh, ini Tegal Nyoto langsung dapat ini. Dapat. Oke, siap Bang. Gimana cara cewek kopi itu membangun komunitas di tengah para pelanggan setianya? Oke, kalau dibilang bangun komunitas sih sebenarnya ini pun udah apa ya kalau saya bilang sosoknya bos yang memang senang berkomunitas sama teman-teman. Mungkin dari beberapa teman-teman pun ada kenal lah dengan si bisa kita bilang CEO-nya Pak Ruby Firman yang memang sangat humble dan sangat ngebuka diri lah. Dan kami sendiri ngebuka diri bukan hanya untuk mencoba menjadi bagian dari komunitas, kami pun belajar bersama komunitas tersebut. Mungkin bisa dibilang setiap dari kami itu memang basicnya komunitas yang akhirnya bekerja di Cewek Kopi. Nah, ke arah sana sih salah satu pendekatan yang kita lakukan ke komunitas. Gitu. Pendekatannya gimana tuh Bang Edo? Nah, bentuk pendekatannya sih yang paling pertama pasti kita biasanya ngadain kegiatan-kegiatan yang relate dengan komunitas tersebut. Benar. Salah satunya mungkin kalau teman-teman tahu di musik biasanya kita pun buat ya skala-skala kecil lah. Gigs juga, teman-teman yang kemarin BMX pengen ada dukungan mewakili Kalbar di PON itu salah satu bentuk kita lah mendukung komunitas tersebut. Seperti itu. Waktu dekat ini nanti dalam waktu dekat ini di musik sih ada yang pertama sih ada satu band yang di bawah naungan kita itu udah rilis album. Yang kedua itu bakal ada satu band lagi Sindrama yang insya Allah Maret lah mungkin akan rilis album juga. Iya, karena kita mencoba untuk mendukung mereka dari sisi pengkaryaan tuh sebenarnya aduh ini bisa banget nih. Iya, bagus banget. Sindrama, Hainas, kita yakin itu pasti bisa kita gas. Kita memanfaatkan momentum di mana Cewek Kopi yang alhamdulillah sudah ada di luar Kalbar juga. Kita pengen bantu branding sama-sama lah. Seperti itu. Ini menarik sih. Ternyata kalau dibalikin ke lokalitas tuh Cewek itu lokalitas banget. Betul. Tapi keluar alhamdulillah Bang. Lokal ini ya. Dan supportnya lokal semua Sindrama. Iya, Hainas, iya betul Bang. Dan di ruang umpan balik ini juga kita ngomongin lokalitas. Pasti. Apa selalu Bang ini dan kita semua. Oke, setiap usaha itu kan pasti ada tantangan ya Bang? Iya, benar. Terus tantangan terbesar dalam menjalankan CW Kopi itu apa sih Bang? Sampai sekarang, apalagi kan mengingat di luar Kalbar itu kan CW udah banyak banget ya. Kalau dibilang tantangan sih sebenarnya dari kita yang paling rumit ya sekarang ruang belajar sangat banyak ya. Kompetitor tuh bisa dibilang ya termasuk kita lah, tidak ada batasan untuk belajar, tidak ada batasan untuk semuanya bisa lah dapat akses ini, akses itu. Lebih ke arah inovatifnya aja sih yang harus kita lakuin terus seperti program-program yang salah satunya pendekatan komunitas agar bisa dapat relate lah sama teman-teman konsumen. Tantangannya ya kompetitor semakin pintar kita bilang ya secara ekonomi sangat bagus lah untuk kita di lokal maupun Indonesia karena semakin banyak pengusaha kan semakin banyak lapangan pekerjaan juga. Iya itu kita saling support lah ya cuman tantangannya ya kalau dulu kan kalau buat sesuatu tuh nggak banyak yang ikut kalau sekarang kan kayaknya langsung ikut nih langsung ikut kayak gitu sih tantangannya. Kan kalau kita ngomongin kopi ya, kopi itu kan seputaran itu dan orang udah sangat mudah untuk betul, benar. Jadi yang sekarang coba Cewek fokuskan selain bisnis kopi yang tetap diutamain, betul. Ada segmen apa lagi untuk mendekati dan menjaga itu supaya tetap oke saat ini, Bang? Kalau dibilang segmen yang tetap kita jaga sih lebih ke arah tetap menjaga komunitasnya yang pertama, tapi salah satu usaha Cewek Group ini untuk bisa ngejaga konsumennya, jadi kita tuh ada ini boleh disebutin nggak ya? Ada 2 grup baru yang sudah jalan dari Cewek Kopi, itu namanya Cewek Go dan juga Senscape. Oh, Cewek Go yang di mall yang udah buka. Di mall udah buka, sama satu di Jalan Sultan Muhammad. Sultan Muhammad itu Pasar Tengah. Satu lagi apa? Satu lagi Senscape.
Itu bentuk resto. Udah buka belum? Sudah. Lokasinya di Mempawah, baru banget buka Di Mempawah dulu. Kenapa nggak di Pontianak dulu, Bang? Kita coba dulu di Mempawah. Dalam waktu dekat di Pontianak. Dalam waktu dekat banget. Dari daerah dulu ya. Dari daerah dulu. Nah, Fokusnya apa tuh? itu lebih ke resto. Jadi kita mencoba menjual makanan yang sama enak ya dengan cewek kopi, cuman dengan yang casual dining lah kita bisa bilangnya seperti itu. Jadi itu salah satu kita cara. Cuman tetap bawa embel-embel cewek manajemen, cewek grup. Karena semangat yang kita bawa tuh semangat si cewek kopi ini. Semangat cyber ya. Kita punya tagline tuh semangat tiada batas gitu. Kenapa tuh tagline itu? Karena bagi kita tuh kan kita sempat bukan merasa lah ya, pasar tuh kita in the top lah. Iya, kan seiringnya waktu ternyata wah makin banyak nih teman-teman yang berusaha dan lain-lain. Harapan kita ya semangat kita nih nggak bisa ada batasannya, bukan karena mereka buka kita langsung ya namanya market lah ya Bang ya. Betul. Ya ke sharing pasti. Harapannya kita semangat ada batas ini bisa kita tularkan ke konsumen-konsumen kita. Karena kita pun mendukung produktivitasannya dalam arti teman-teman di sini kita sediain wifi 300 Mbps. Untuk ngantor silakan. Printer gratis. Bawa kertas aja. Jadi kita tuh sangat mendukung ke produktivitas lah dalam setiap konsumen. Kita pengen nularin itulah ke teman-teman. Segmennya udah dikunci ya. Sisanya perangkat pendukung udah harus disiapin. Benar. Ke printer hal-hal yang sepele sebenarnya itu juga disiapin ya. Benar. Biar betah. Kalau lagi kemana-mana kan. Betul. 24 jam juga kitanya. Mulai ngantuk nih, kita coba kopi cewek. Kita coba kopinya dulu Bang. Ini apa? Ini namanya produk kita yang baru rilis kurang lebih 6 bulan, Coffee Creamy. Iya. Ini Coffee Creamy best seller kita yang bisa dibilang saat launching menu ini sangat-sangat best seller lah. Saat ini udah berapa lama nih? Ini udah ya jalan 6 bulan Bang. 6 bulan ini ya? 6 bulan ini jadi best seller. Sampai sekarang. Pernah turun nggak? Guys. Belum, ini sangat-sangat naik. Masih ini. naik terus? Masih naik terus. Emang ini memang tipikal kopi orang sini. Iya sih. Kita menyesuaikan. Iya. Cewek kopi. Cewek kopi. Oh, baik. Oke, lanjut dong. Okto ini kan Bang terkenal dengan sarana prasarana olahraga ya. Kira-kira itu berpengaruh nggak sih sama suasana atau konsep yang ada di CW Kopi? Kalau dibilang Okto sendiri kan konsep Okto memang yang mencakup olahraga, lifestyle olahraga lah yang kita bilang kan. Kalau dibilang merubah lingkungan ataupun kita bisa dibilang mendukung, ya sangat. Karena bisa dibilang Okto kan sangat lengkap ya. Alhamdulillah, baru-baru ini kita udah ada basket, udah ada lapangan tenis. Yang paling update, yang pertama di Kalbar, pickleball tuh. Pickleball. Sebelum ada itu pun ada K-Gym, udah ada mini soccer yang memang lagi hangat-hangat. Maka dari adanya Okto pun kita sempat berpikir kita coba buatin minuman yang bisa mendukung teman-teman berolahraga. Jadi awal kita tuh ada protein coffee. Serius ada protein kopi. Jadi protein kopi coklat dan vanila itu awal mulanya kita bentuk karena lingkungan ini. Karena kita ngeliat kan abis orang nge-gym kan butuh protein tuh. Nah, itulah awal mulanya si protein kopi ini lahir. Dari situ kita ternyata antusiasnya bagus nih. Banyak yang request, jangan cuma di Okto. Jadi alhamdulillah udah hampir tersebar di seluruh outlet. Si minuman ini, protein coffee ini, benar. Boleh Bang, nanti kita bawain ya. Bang, ini kan ngomongin tentang cewek dan Okto, ternyata responsifnya tentang olahraga harusnya cepat banget ya. Lihat lingkungan terus buat produk. Betul. Nah, ada nggak sih niatan atau mungkin program kedepannya yang bisa berkaitan dengan olahraga kedepannya Bang, selain produk gitu? Selain dalam bentuk produk sih, kalau dibilang ini sebelum saya hadir malah di Cewek Coffee ya. Kalau dibilang olahraga, kalau Abang tahu di salah satu mall kita di sini, Cewek Coffee yang pertama di mall itu kan sebenarnya udah bentuk Cewek Coffee mendukung gaya hidup sehat atau olahraga ya. Karena itu Cewek Coffee X iBike pada zaman Covid. Pada saat itu Covid sepeda kan lagi memang naik banget ya. Nah, di situ bentuk Cewek Coffee mendukung komunitas sepeda, di mana mereka
menjadikan satu coffee shop dengan ada satu toko sepeda, itu salah satu bentuk cewek kopi lah, mendukung gaya hidup sehat dan olahraga. Kalau dibilang dalam waktu dekat ataupun belakangan ini yang paling dekat, kita kemarin mendukung teman-teman komunitas yang tur sepak bola ke Malaysia, Kuching. Saya lupa bersinar ya. Oh iya. Iya. Mini soccer ya? Mini soccer ya, Mini soccer, itu teman-teman sering komunitas-komunitas itu kita support. Selain salah satu komunitas itu ya, komunitas anak sekarang kan SSB lagi naik-naik lagi banget juga nih. Iya. Ya, itu kan kita ngerasa industri harus dimulai dari bibit-bibit yang seperti itu. Kita pun sering mengadain. Berarti memang dari dulu sampai sekarang rutinitas buat support tetap terus ada. Tetap ada. Oke. Betul. Nah, lebih dalam lagi. Kalau ceweknya sendiri, apakah ada program khusus yang akan ini cewek olahraga loh? Itu gitu loh maksudnya. Ada nggak sih? Untuk saat ini sih belum ada. Cuman selama ini kita lebih banyak ke tap in ya. Nah, dengan adanya Okto sih, dengan udah rilisnya ketiga lapangan tersebut, kita sih bakal ada cewek sports event gitulah. Itu dari running, lapangan yang ada di mini soccer. Jadi tidak terkhusus kalau kayak tahun kemarin kan terkhusus Okto mini soccer. Ini cewek coffee yang memang ngadain hari olahraganya sendiri nih. Nah itu ruang-ruang olahraga betul. Yang kayak gini ya menurut saya. Karena ngobrolin tentang beberapa olahraga yang udah kemarin kita undang, Bang. Saya simpulkan beberapa jenis olahraga itu mereka kekurangan event yang membuat mereka tidak produktif. Jadi mungkin ini bisa disambut sama cewek. Amin. Ruang-ruang itu kan. Jadi wadah baru ya buat teman-teman. Oke. Karena menurut saya kalau ngomongin atlet tumbuhnya pasti betul. Kompetisi itu kan. Benar Bang. Ruang-ruang produktivitasnya. Iya. Harus disediain dulu nih. Itu dia buat tuh. teman-teman bisa ke nasional. Amin. Mudah-mudahan amin cewek Amin, bisa. amin. Oke. Gimana cara cewek kopi itu ngelihat potensi pertumbuhan dengan adanya sinergi dengan Okto saat ini? Kalau dibilang sinergi dengan Okto sih bisa dibilang kita sangat beruntung ya bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Okto. Karena saya nggak tahu ya di Kalimantan Barat sih bisa saya pastikan lah ini pertama. Oh iya. Kalau di Kalimantan Barat ya, secara saya survei pun di Kalimantan ini pun pertama. Kalau di luar sih kita udah banyak lah ya Bang ya. Yang saya lihat sih alhamdulillahnya di sini kita bisa merasa sinergi yang paling utama kita dapatlah segmen teman-teman yang hidup sehat. Kita pun sesuai dengan apa yang kita mau, market yang seperti inilah. Yang sangat-sangat produktif, yang bisa mencerminkan cewek kopi lah. Yang kita rasa semangatnya ada batas itu, yang kita rasa Okto nih sangat-sangat sinergi banget nih sama cewek kopi. Bang, kalau boleh tahu, cewek sekarang berapa banyak sih cabangnya? Alhamdulillah udah 54 Bang. 54, saudara-saudara. Alhamdulillah Bang. Dari 54 itu ada yang konsepnya olahraga kombinasi sama ini gak sih? Belum, baru ini yang pertama banget. Ini memang pertama-tama? Betul, ini pertama banget dengan Okto. Tahun berapa ya mulai? Ini 2023. 2023 ya? Benar 2023. Ya, artinya memang ini memang awal ini ya bisa dikatakan awal kerjasama sama betul. Ini ya, ruang olahraga itu. Benar, kan? Benar Bang. Mudah-mudahan setelah ini akan ada respon Amin. setelahnya ya. Okay. Karena memang kalau ngomongin tentang tagline-nya tiada batas artinya terus berkembang. Betul, terus belajar. Ya, ruang-ruang ini ya, ada 2 cabang lagi yang baru. Nggak untuk kemungkinan ada cabang keempat yang respon olahraga dong. Amin. Amin. Dengan harapan kita pun sebenarnya ya Okto jadi contoh lah buat pengusaha atau yang lain bisa ngelihat oh ini ruang untuk teman-teman bisa produktif bukan hanya dari sisi bisnis ya. Itu harapan kita banget lah. Ya. Amin. Sama ya. Oke, lanjut. ada nggak sih Bang rencana ke depannya untuk membulatkan lebih banyak tuh olahraga ke dalam cewek kopi kayak gitu yang ya seperti ngadain event hari kayak gitu atau mini soccer atau apapun? Pastinya sih bakal ada Mbak karena dari kita harapannya bukan cuma hanya tap in lah. Kita pengen buat sendiri, create sendiri. Apalagi sudah ada Okto yang sangat mendukung fasilitas ini kan. Jadi bisa dibilang startnya jelas, lapangannya udah ada. Nah mungkin insya Allah di pertengahan tahun ataupun Agustus ini ada momen-momen tertentu yang memang bisa kita jalanin nih si cewek sport day ini gitu. Karena kan di luar
kita buat sendiri dengan tap in komunitas pun alhamdulillah teman-teman komunitas sangat mau support lah. Itulah yang timbal balik yang kita harapin gitu. Oke. Tapi dari 54 cabang itu tersebar di Indonesia nggak sih, Bang? Di mana-mana aja itu? Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Batam, Bandung, terus Kalbar, Kalimantan Tengah. Oh, sekali udah nyebar. Bismillah dalam waktu dekat. Ada 5 provinsi ya dia? Iya. 5 provinsi. Ini asik sih. Mudah-mudahan bisa kerja sama-sama. Amin. Umpan baliknya jalan-jalan ya. Dulu gak nih? Iya Pak Bos. Kita saling support Bang. Oke. Nanti setelah ini ada obrolan selanjutnya. Siap. Amin ya Allah. Amin. Oke, lanjut. Kira-kira kalau untuk kolaps ke depannya tuh sama komunitas olahraga tuh terbuka nggak sih, open nggak sih? Kalau emang open gimana tuh? Komunitas olahraga sih semuanya sih alhamdulillah sangat open, Mbak. Kalau bisa dibilang sebelum saya masuk di CW, kalau sekarang udah berubah nama tim futsal kita, Bang ya. Yang sebelumnya Kancil, itu pertama kali masuk liga primer ya itu CW Coffee udah disupport sama CEO. Itu CW Coffee, itu CW Coffee ada. Yang itu waktu transisi Linus ke Iya, itu musim pertama seingat saya tuh, musim pertama. Itu CW Coffee udah ada tuh. Belum secabang segininya. Iya. Itu CW Coffee udah hadir tuh. Kita Iya. mendukung, maksudnya itu, itu local pride yang mampu nembus. Itu kebanggaan kita lah. Benar. Sampai saat ini. Iya. Walaupun sudah berganti nama ya, Bang. Ya, kan. Iya. Oke. Dari situ sebenarnya kita tuh udah sangat ngebuka bentuk kolaborasi kita. Jadi bisa dibilang kita sangat membuka open lah, baik itu komunitas, baik itu dari kita, yang selama itu benar-benar bentuknya produktif, bentuknya saling mendukung ekosistem, bukan hanya ngomongin lokal, bukan hanya ngomongin soal bisnis semata. Kita sangat-sangat pengen lah teman-teman punya ruang, punya media, bisa ngangkat lah. Seperti itu sih. Ini menarik sih. Berarti memang dari dulu cewek itu udah memang benar-benar berkontribusi. Coba pengen, benar. Sampai saat ini itu juga masih terjalin. Betul. Nah, yang menarik menurut saya peluang-peluang itu, kenapa cewek mencoba berada di posisi itu untuk mencoba membantu teman-teman untuk tetap berjalan di ini sesuai yang apa yang mereka itu kenapa? Oke, kalau dibilang kenapa sih di luar ini, saya ngobrolnya dari dua sudut pandang lah ya, Bang ya. Silakan. Satu sudut pandang tuh yang saya rasa kebetulan CEO yang memang orangnya cukup bergaul, berkomunitas, jadi pernah di komunitas, pernah tahu kesulitannya saat di komunitas. Dari sudut pandang itulah si CEO bisa, saat dia bisa bantu, kenapa tidak, selama kegiatan itu positif. Itu dari yang saya tangkap sudut pandang CEO. Dari yang kedua, sudut pandang secara kita bekerja, saya rasa ya memang udah sepantasnya konsumen kita pun sebenarnya teman-teman juga kok. Kita nggak bisa bohong itu. Saat kita bisa ngasih respon positif juga, teman-teman pun melakukan kegiatan positif, itu jadi suatu pertemuan yang sangat bagus buat si ceweknya juga, buat teman-teman juga. Lebih ke arah sana sih. Lebih utamanya lagi kan ya CW Coffee, tadi kita udah ngobrol, alhamdulillah udah bukan hanya di Kalbar. Kita pengen teman-teman pun ya bisa dibilang sama-sama lah, ceweknya pun bareng, teman-temannya pun bareng, gitu sih harapannya. Ini mulia sih. Alhamdulillah sama. Bisnis ya udah bisnis. Tapi ketika nge-get relasi buat ikut barengan naik. Betul. Ini konsep yang unik menurut saya. Kalau support kan pasti nggak mungkin dikit-dikit ya, biayanya harus dikeluarkan gitu, dan kita nggak tahu ya keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Dan tiba-tiba di orang merasa tersupport. Kalau saya pribadi ya, jadi atlet disupport sama cewek Bang Gadung. Alhamdulillah Bang, semoga teman-teman demikian. Brand lokal yang berdiri sendiri saat ini dan bisa bisnisnya jalan sampai buka cabang dan bisa support atlet-atlet yang ada di sini juga. Bahkan bukan cuma atlet ya. Iya, benar Bang. Ranah kreatif juga atlet. Betul. Ya. Betul banget. Ada segmen khusus ya sih Bang untuk support ini, misalnya cewek itu mau support yang bentuknya yang kayak gini aja gitu, atau bebas-bebas aja gimana?
Belum ada yang terkhusus sampai saat ini. Selama ini sih kita lebih ke by discuss, dan juga yang paling penting kegiatannya positif dulu sih Bang. Itu poin ya. indikator kita banget lah. Kenapa harus ada kegiatan ini? Kenapa kalian mau berkolaborasi sama kita? Malahan kita bilang sih bukan hanya kita support. Sebenarnya kita pun terbantu Bang. Kita nggak pernah merasa kita support. Kita saling lah. Kita saling ngisi di situ lah. Menurut kita seperti itu. Jadi kalau dibilang terkhusus sampai saat ini belum pernah ada sih. Karena kita selalu teman-teman komunitas yang paling paling terakhir banget kita update nih. Sebentar lagi kan ini ya Chinese New Year ya. Nah itu teman-teman yang mau atraksi dan lain-lain pun kita support gitu. Jadi cukup banyak lah segmen yang memang kita luas lah Bang. Saya penasaran. Memang apa ada budget buat support itu atau memang kita mengusahakannya Bang? mengusahakan. Kita mencoba mengusahakannya Bang. Kita saling. Jadi kan bisa dibilang kita pun nggak selamanya ada teman-teman komunitas datang bisa kita provide semuanya. Kita jujur lah. Cuman kita pun by discuss sama teman-teman kemampuan kita seperti ini apakah bisa apakah tidak. Kita lebih senang di discuss terbuka seperti itulah. Nah lebih ke arah sana sih kita. Gimana harapannya teman-teman pun tidak terbebani dengan yang kenapa kita selalu bilang kita nggak support. Kita tuh nggak mau nanti waktu jalannya kita terbebani dengan support ini. Lebih enak kan saya ngasih ini, kolaborasinya seperti itu, feedbacknya sama-sama jelas. Sharing ya. Sharingnya lebih enak gitu Bang. Lebih enak ngobrol gitu. Betul banget. Ini sih. Aku ngobrol-ngobrol beberapa orang konsep cewek yang sekarang mensupport orang ini yang menurut saya misalnya paling menarik ya. Jadi aku merasa ketika udah tahu ini pun mau pesan apapun di cewek itu rasanya ikhlas-ikhlas ya. Waduh, alhamdulillah. Amin. Belum amal. Iya kan? Karena bukannya aku kan kita juga di industri kreatif. Nah, saat ini umpan balik juga sama di ruang kreatif itu merasa ada yang membuka ruang ini rasanya wah ini terbaik. Amin. Jangan sungkan teman-teman semua termasuk umpan balik Bang. Oke. Itu Pak produser saya udah senyum tuh, Pak. Kali-kali diajak keliling Indonesia ya kan. Amin. Oke, nah. Ya, ini obrolan ini kok cepat banget ya rasanya ya. Ini sampai pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Oh, udah pertanyaan terakhir Bang. Waduh, cepat banget. Cepat banget ya. Iya. Silakan nah. Kira-kira kita boleh tahu nggak sih Bang visi besar yang dimiliki Cewek Kopi ke depan untuk 5 tahun ke depannya? Oke. Baik dari segi bisnis atau komunitas kayak gitu. Kalau dibilang visi misi kita dalam 5 tahun ke depan sih harapan kita Bismillah kita go nasional. Amin. Itu yang benar-benar kita pengen lah. Bentar, sorry ya aku potong sekali. Go nasional bukannya sekarang udah ya? Cuman kita masih pengen lebih, kita pengen cover Indonesia ini. Oke, boleh dilanjutin, tapi bentuknya kayak gimana tuh? Nah, kalau dari kita sendiri kan, kita bisa dibilang sudah nasional, tapi ya kita pun nggak mau kalah dengan brand-brand yang bukan asli Indonesia yang bisa mampu menguasai seluruh Indonesia. Kita pengennya ya kita bisa hadir juga. Baik teman-teman di Sumatera, teman-teman di Sulawesi, kita yakin kalau kita mampulah untuk sampai ke sana. Itu harapan besar kita dari sisi bisnisnya. Semakin kita ke sana, semakin kita mengenal teman-teman komunitas juga di sana yang bisa dibilang ya alhamdulillah dimanapun kita berada sekarang, teman-teman komunitas pun ya kurang lebih perlakuannya sama kayak di Kalbar sini Bang. Masih dekat juga sama kita pun support juga ke mereka. Yang paling dekat kemarin kan tahun 2024 teman-teman musisi yang di Malang main ke Pontianak, kita cover tour Koldiak. Koldiak. Oh iya. Jadi alhamdulillah teman-teman. Di Jagat ya nggak salah. Di Okto 1, di Ketapang, di Singkawang. Jadi teman-teman Koldiak pada saat itu udah bangun relasi sama Cewek Kopi di Malang. Mereka mau rilis album, ya kita support lah mereka untuk main di Kalbar untuk mempromosiin album tersebut. Jadi kan harapannya bukan hanya teman-teman Kalbar yang keluar, teman-teman yang di luar pun bisa mampu lah. Kita sinerginya saling lah. Gitu. Ini terbaik sih. Boleh kita kasih aplaus dulu sama Pisli. Amin. Bang,
Cewek sangat menginspirasi kita sih menurut aku, karena memang kita juga sama startnya sama kan dari lokal kan. Oke. Ya, mudah-mudahan cewek ini jadi mimpinya kita ke depannya dan ini kita bisa capai lah. Karena Amin, Bang. mimpi kita pengen sesukses itu kan. Amin. Amin. Saya Masih. lagi buat cewek. Yuk, aplaus lagi. Oke. Teman-teman, ya Allah, cepat benar rasanya obrolannya. Aduh, Waktunya. nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi Siap. mudah-mudahan ada waktunya ya, Bang ya. Siap, Bang Domble, Ada siap, segmen Mbak. yang bisa kita collab lagi Iya. setelah ini. Tapi kayaknya kita harus pamit dulu Bang. Siap, Bang. Sehat-sehat Thank you, terus. keren acaranya. Semakin sukses. Amin, buat umpan balik juga semakin sukses. Amin. Amin. Seluruh Indonesia ada outlet Iyalah, Nah. alhamdulillah sampai itu ke 5 tahun. timur sana. Betul. iya, timur itu. Timur. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Oke lah, sahabat-sahabat semua. Saya Domble Hadari. Saya Nana Sianturi. Kita pamit undur diri dan sampai jumpa di umpan balik spesial show.